Pemirsa resah dengan maraknya oli palsu yang beredar. Puluhan warga menggeruduk sebuah gudang yang diduga menjadi tempat produksi atau penyimpanan oli palsu di Cipondoh, Tangerang, Banten. Pemirsa, massa dari Aliansi Masyarakat Madani Tangerang Libas Mafia gelar aksi protes hingga mendobrak pagar gudang yang diduga menyimpan oli palsu. Aksi massa ini sebagai penolakan peredaran oli palsu dan meminta mereka yang terlibat untuk diberikan sanksi atau hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mereka menuntut pemerintah dan aparat membongkar konsorsium oli palsu yang telah banyak merugikan masyarakat. Usai menyampaikan aspirasi, massa lalu membubarkan diri dengan tertib. Nanti kita atur waktunya lagi dengan jumlah yang jauh lebih besar. Namanya kita di Bekasi hari ini sudah bocor, ya. Dan lagi-lagi kami tidak aneh karena kami sudah memprediksi itu. Tapi justru ini kita inginkan, ya, dengan bocor informasi dan kita tahu bahwa ada keterlibatan dari aparatur terkait. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri terus mendalami kasus penyunatan takaran minyak kita yang tidak sesuai dengan label kemasan. Ya, hingga kini pemirsa tersangka dalam kasus ini bertambah menjadi 11 orang. Pemirsa, hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri, Kombes Pol Samsu Arifin di Jakarta Selatan pada Kamis siang. Samsu mengungkapkan pihaknya menerima 12 laporan polisi terkait kasus penyunatan takaran minyak kita. Dari jumlah tersebut, 7 laporan masih dalam tahap penyelidikan. Saat ini para tersangka diproses di beberapa wilayah, yaitu Barreskrim Polri, Polda Jawa Barat, Banten, Gorontalo, dan Jawa Timur. Sebelumnya Polri juga telah menindak salah satu distributor pengemasan minyak kita, yaitu PT Arta Eka Global Asia yang berlokasi di Cilodong, Depok, Jawa Barat. Berdasarkan hasil penyelidikan, bahan baku minyak curah dibeli seharga Rp18.100 per kilogram. Namun dalam proses pengemasan ulang, minyak yang seharusnya berisi 1 liter hanya diisi 820 hingga 920 mililiter. Pemilik PT Arta Eka Global Asia berinisial AWI telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasus minyak kita sampai hari ini sudah ada 12 laporan polisi yang sedang ditangani oleh Polri, kemudian 7 masih dalam tahap penyelidikan. Dengan jumlah tersangka 11, ini sudah diproses baik di Barreskrim, Polda Jawa Barat, Banten, Gorontalo, dan Jawa Timur. Itu perkembangan untuk... Ratusan warga rela berdesakan demi mendapatkan paket sembako murah di Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ya, bahkan sejumlah anak-anak pun menangis karena terjepit antrian. Ratusan warga yang didominasi ibu-ibu dan lansia rela berdesakan hingga saling dorong saat mengantre demi paket sembako murah di kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Bahkan sejumlah anak-anak pun menangis karena terhimpit. Petugas pun kewalahan mengatur barisan. Meski sudah berulang kali diarahkan, namun membludaknya warga membuat antrian dan desakan tetap tidak terelakkan. Demi mendapatkan sembako murah, warga bahkan rela mengantri sejak pagi. Dapat ini sembako. Harganya berapa itu? 50.000. 50.000. Tadi bawa anak-anak juga? Bawa anak ya. Anak-anak udah nangis Bu ya? Nangis. Kenapa ya. Kenapa itu? Kejepit ya, atau gimana? Kejepit, ngantri Pak, nggak didahuluin, terus lama nunggunya. Dari jam berapa datang? Dari jam 7:30. Sekarang? Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon menyediakan 1.000 paket sembako murah. Tiap paketnya terdiri dari beras, minyak goreng, tepung, dan gula seharga Rp50.000. Untuk paketnya sendiri ada terdiri dari paket beras, ada paket tepung, ada minyak, dan juga gula. 1.000 aja, 1.000. Kurang lebih untuk satu paket itu 50.000, tapi kalau untuk harga di pasarannya normalnya di atas 100.000. Pak Ajari ini terlihat sangat antusias lagi masyarakatnya, gimana Pak Ajari? Ya insya Allah nah, kegiatan ini bisa kita rasakan rutin dari tahun ke tahun kita rasakan, dan kalau bisa lebih sering dan lebih bisa dirasakan manfaatnya oleh kita semua. Paket sembako murah Ramadan ini diharapkan dapat membantu warga Cirebon terlebih menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan.
Kita ke informasi lainnya pemirsa, tidak ada kata terlambat untuk belajar membaca dan menulis bagi warga yang buta aksara. Ya, di Banyuwangi, Jawa Timur, pemirsa, sejumlah siswa datang ke desa Papring membimbing warga terutama para lansia belajar membaca hingga berhitung layaknya seorang guru. Pemandangan mengharukan dan membanggakan tersaji di Desa Papring, Banyuwangi, Jawa Timur. Di mana warga desa yang sebagian besar adalah lansia, dengan penuh semangat mengikuti kegiatan belajar bersama para siswa dari SMAK Penabur. Para siswa dengan sabar dan telaten membimbing warga belajar membaca dan berhitung, layaknya seorang guru. Terus sekarang aku ada kesempatan untuk ajar Ibu Saria. Tentunya ini pengalaman yang baru untuk aku untuk bisa ajar ibu-ibu di sini. Untuk tantangannya sih nggak ada ya, karena Ibu Saria ini sebenarnya udah bisa untuk menghitung dan juga menulis, tapi mungkin emang agak kurang lancar aja. Jadi tadi aku ajarin gimana cara menghitung yang puluhan pakai cara cepat, terus juga menulis, dan juga tadi kita ada sedikit nyanyi-nyanyi lagu ABCD karena Ibu Saria nggak terlalu hafal urutan ABCD-nya, jadi tadi kita belajar itu. Kegiatan yang disebut program Kampung Batara atau Kampung Baca Taman Rimba ini menjadi wadah bagi mereka yang umumnya tidak menganyam pendidikan formal atau buta aksara. Melalui program ini, warga Desa Papring berharap komunitas maupun siswa dari sekolah lain dapat kembali dan menghabiskan lebih banyak waktu di desa mereka. Pemirsa, pemerintah terus menjamin hak-hak ratusan ribu anak yatim di seluruh Indonesia. Khususnya anak-anakku semua yang aku cintai dan Pemirsa, Kementerian Sosial menggelar kegiatan berbuka puasa bersama sekaligus menyantuni 1.000 anak yatim di Masjid Al-Hikmah Kemensos, Jakarta. Dalam kesempatan ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan pemerintah terus menjamin hak-hak 300.000 anak yatim di seluruh Indonesia dengan memberikan santunan sebesar Rp200.000 per bulan atau 2,4 juta setiap tahunnya. Acara berbuka puasa dan santunan 1.000 anak yatim ini digelar Kemensos berkolaborasi dengan DPD DKI Jakarta dan Forum CSR Indonesia. Memberikan dukungan ya kepada yatim-yatim piatu seluruh Indonesia ini sebanyak 300.000 anak yatim piatu. Kita berikan dukungan 200.000 per bulan. Ini menjadi kegiatan kolaborasi. Tentu ini tidak bisa dikerjakan oleh salah satu pihak, tapi ini kerjaan bergotong royong, beramai-ramai, dan alhamdulillah Gusmen mendukung penuh kegiatan ini, dan insya Allah ini menjadi virus positif agar kegiatan ini bisa berkelanjutan dan diikuti oleh banyak-banyak pihak. Pemirsa, Panitia Ramadan Masjid Al-Marjan di Depok, Jawa Barat membuat inovasi program kartu tokoh Islam absen digital saat salat tarawih. Ya, kartu absen ini dibuat untuk memotivasi anak pergi ke masjid dan juga menambah wawasan keislaman. Masjid Al-Marjan Kompleks Permata Depok Regensi Depok, Jawa Barat selalu dipenuhi oleh anak-anak yang rajin melaksanakan ibadah tarawih. Tahun ini lebih dari 200 anak-anak ikut mendaftar untuk menyelesaikan misi dalam sebulan penuh melakukan ibadah tarawih di Masjid Al-Marjan. Saat melakukan absensi kehadiran pasca sholat tarawih di masjid, sistem absensi dibuat secara digital sehingga anak-anak antusias untuk selalu hadir. Setiap kali melakukan pemindaian kehadiran, robot yang terdapat di layar semakin lengkap dan semakin besar serta semakin sempurna. Selain itu, nantinya mereka berharap mendapat hadiah robot yang merupakan hadiah terbatas dari panitia masjid. Hadiahnya apa? Bisa robot, lain-lain. Ini tahun keberapa kamu tarawih? Ini udah yang ke-10.
aku loh, pas udah full. Enggak, maksudnya ini tahun berapa kamu ikut di sini? Keempat. Berarti dari pertama ya? Menurut pihak Masjid Al-Marjan, tujuan program ini untuk memakmurkan masjid, menumbuhkan cinta masjid, serta membuat anak semakin rajin beribadah. Di tahun kemarin itu sekitar 148 anak. Sekarang ini terjaring hampir 265. Hampir 2 kali lipat. Jadi dengan masjid yang daya tampung sekitar 400 sampai 500, kalau anak-anaknya saja sudah 250, didampingi oleh orang tua, alhamdulillah masjid ini akan selalu. Selain program yang menarik jemaah anak-anak, ada juga berbagai lomba dengan berbagai hadiah yang diberikan panitia agar jemaah anak semakin antusias beribadah di Masjid Al-Marjan. Dari Depok, Jawa Barat, Ibu Rizky, iNews melaporkan. Bulan suci Ramadan menjadi momentum bagi Partai Perindo untuk berbagi bersama untuk mereka yang membutuhkan. Ya, Partai Perindo menggelar buka puasa bersama sekaligus santunan kepada anak yatim piatu di kantor DPW Partai Perindo, Jalan Cipaganti, Bandung, Jawa Barat. Di bulan suci Ramadan, DPW Partai Perindo Jawa Barat rutin menebar kebaikan kepada sesama. Salah satunya melalui program buka puasa bersama dan santunan kepada anak yatim piatu. Kegiatan yang turut dihadiri PLT Ketua DPW Partai Perindo Jawa Barat, Ferry Kurnia Rizkiansyah ini, sekaligus sebagai ajang konsolidasi dan mempererat silaturahmi antar kader Partai Perindo. Kita juga melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan teman-teman DPW dan juga teman-teman DPD yang ada di sekitar Bandung Raya seperti itu. Jadi ini yang memang kita akan upayakan kumpul dengan teman-teman yang ada di Jawa Barat ini dan sekaligus kita buka puasa bersama dan memberikan santunan kepada anak-anak yatim. Berbagai kegiatan positif dari Partai Perindo ini diharapkan dapat bermanfaat bagi rakyat kecil dan Partai Perindo semakin mendapat tempat di hati masyarakat Indonesia. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Pelatih Timnas Indonesia periode 2019-2024 Sinteyong turut menyaksikan pertandingan Australia melawan Indonesia dalam acara nonton bareng yang digelar di kawasan Semanggi, Jakarta. Pemirsa, usai menyaksikan nonton bareng laga Australia melawan Indonesia, Sinteyong menganalisis kekalahan skuad Garuda. Pelatih asal Korea Selatan itu menilai bahwa Timnas Indonesia tidak punya banyak waktu untuk berlatih menghadapi Australia. Minimnya persiapan yang dilakukan Timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert membuat skuad Garuda pada akhirnya gagal meraih poin di markas Australia. 우리 선수들이 호주까지 가서 열심히 최선을 다한 것 같아. 앞에서 선수들이 전방 압박 들어가고 최선을 다했지만 시간이 부족해서 세트피스의 맨투맨 이걸 놓치는 게 결정적으로 지지 않았나 생각하고 있다. 안타까운 점이지. 사실은 세트피스에서 골을 안 먹어도 될 것을 이제 골 먹으면서 우리가 대량 실점했는데 아마도 클로베트 감독이 시간이 부족해서 그런 세트피스 훈련을 못하지 않았나 생각이 들고 결정적인 순간에 우리가 골을 넣었으면 분위기가 반전됐을 텐데 그런 부분이 좀 아쉬워서 아쉬운 포인트는 했는 부분인데 뭐 내가 볼 때는 그냥 시간이 좀 부족했다 그런 느낌이 들었다고. 그러니까 그것이 바로 이제 시간이 부족하다 보니까 조준력도 부족했고 또 바로 모여서 세트피스 훈련이나 이런 거 할 수